Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Nobo di sini. Hari ini gue pengen cerita tentang pengalaman gue kembali bermain-main dengan laptop Windows. Sesimpel cuman karena pengen main FIFA, tapi yang datang barangnya luar biasa. Ya, ini dia. Lenovo Legion 7i Gen 9. Yang ini udah nggak main-main banget pas gue baca speknya. Wadaw. Hadir dengan Intel Core i9 14900HX, 24 core, 8 core-nya performance dan 16 core ini efficiency core. Untuk RAM-nya sendiri yang gue pegang ini 32GB, DDR5 5600 dan memorinya 1TB menggunakan teknologi SSD M.2 2280 PCIe 4. Jadi bisa dibilang ini adalah satu buah laptop yang speknya udah tinggi banget buat main FIFA, tentu overkill. Sambil ngecek FPS-nya, lo bisa ngeliat gitu. Dia kalau main FIFA ya ada di 120 sampai 160 FPS-nya. Bermain-main tergantung dengan scene yang lagi ditampilin di layar itu apa gitu ya. Kalau lagi animasinya yang jalan, dia bermain rata-rata di 80-an. Cuman begitu lo main gamenya itu sendiri, ya tadi gue bilang, dia bermain di area 120 sampai dengan 160. Tentu ya kalau misalnya satu buah laptop dengan performa tinggi seperti ini, kayaknya agak sayang kalau cuma dipakai main FIFA. Tapi berhubung gue bukan seorang avid gamer dan gue tidak memiliki AAA game in my catalog, mungkin harus mulai dipikirkan untuk punya. Jadi ya gue coba nyari-nyari via internet dan juga review yang lain gitu ya untuk tahu sebenarnya secara benchmarking game-game AAA kayak Cyberpunk dan segala macamnya itu berapa, dan ini data-data yang bisa gue kumpulin. Ya bisa dibilang ini udah bagus lah hitungannya untuk Legion 7i. Sementara untuk hasil benchmark sendiri yang gue coba tes, ini data-data yang gue punya. Mulai dari Cinebench R15-nya, seperti ini angkanya. Untuk Cinebench R23, ini data yang gue punya. Untuk Crystal Disk Mark-nya, ini data yang gue punya. Nggak ketinggalan untuk Geekbench 6 diukur dari single core dan juga multi-core score, plus beberapa fitur GPU-nya seperti OpenCL dan juga Vulkan-nya. Tapi tentu sebenarnya ya, kalau kita ngomongin laptop Legion 7i Gen 9 dengan segala kemampuannya, spesifikasinya, kayaknya udah ketaker nggak sih? Kalau dari data-data benchmark dan juga data-data main game tentu udah oke. Tapi experience hariannya sih sebenarnya gimana gitu. Ini kan yang sebenarnya mungkin juga kadang luput gitu ya. Karena kalau kita ngeliat bentukan dari si Legion 7i Gen 9 ini sendiri, bentuknya bisa gue bilang secara desain itu cukup jauh dari gaming. Ya emang sebenarnya Legion sendiri beberapa tahun terakhir desainnya memang sudah tidak terlalu gaming, agak sedikit lebih kalem. Jadi kalaupun misalnya kita bawa keluar ruangan, kita di cafe dan segala macam, bentuknya tuh juga nggak intrusif, yang nggak RGB terus-terusan di bagian depan dan segala macamnya. Soft banget, nice to look. Bahkan yang gue pegang ini yang warna Glacier White itu kayak memberikan kelas tersendiri lah. Nah, experience gue sendiri pakai laptop ini di luar main gaming itu bisa dibilang menyenangkan. Karena gini, yang pertama, bagian keyboardnya, it is really nice. Travel key-nya emang bisa dibilang agak lumayan dalam, tapi fun to use saja. Dan juga keyboardnya RGB bisa dikonfigurasi pula. Dan untuk keyboardnya sendiri, layoutnya ini udah lengkap dengan numpad. Siapa tahu emang lo adalah tipikal orang yang lebih senang bekerja dengan numpad gitu ya. Ini udah disiapin di sini. Untuk touchpadnya sendiri juga ini smooth, nice to use, dan juga responsif. So far dari experience gue seperti itu. Dan yang paling menyenangkan mungkin adalah begitu gue ngeliat ke bagian layarnya. Gue akuin secara spesifikasi layar emang bukan yang paling flashy lah. 16 inch, panelnya IPS, 430 nits, DCI-P3 100%. Sementara untuk refresh rate-nya sendiri ini 165 Hz, udah support G-Sync, Dolby Vision, dan juga ada teknologi low blue light-nya. Tapi dengan spek ini, gue bisa bilang di saat gue menggunakan layarnya, either itu untuk main game ataupun juga nonton, rasanya tetap masih mewah gitu ya. Kayak warnanya tuh dalam, reproduksi warnanya enak. Gue coba pasang video-video yang gelap dan detail-detail di bagian gelapnya masih kelihatan. Jadi ya di sini gue nggak bisa berkata apa-apa kecuali emang layar dari si Lenovo Legion 7i ini feels nice. Nah, ngomongin soal aplikasi kreatif yang gue pakai di sini, itu yang sempat gue coba hanya DaVinci Resolve. Pas gue coba iseng-iseng gitu ya, running through aja, nggak yang edit serius untuk video-video 4K, turns out works well. Dan nggak heran sih karena secara kapasitasnya juga udah oke gitu kan. Dan di saat gue coba ekspor video 10 menit dengan kondisi nyolok ke power break, gue hanya perlu waktu 7 menit 10 detik untuk mengekspor si file 10 menit itu. Sementara kalau misalnya gue cabut, jadi hanya menggunakan power baterai aja,
Legion 7i ini bisa mengekspor video yang sama hanya dalam waktu 8 menitan aja. Tapi emang ada satu hal yang tersentil pas gue lagi nyoba laptop ini gitu ya. AI-nya mana nih? Gitu kan. Soalnya mulai masuk semester 2 2024 pas gue bikin video ini itu kayaknya kan AI di mana-mana gitu kan. Ternyata emang si Lenovo juga menghadirkan AI di Legion 7i ini. Dia udah ada chip LA3 dan juga LA1 AI chips. Intinya adalah ini adaptive performance gitu ya, mulai dari GPU dan juga CPU plus juga memori real time-nya dari si Legion 7i ini. Ya, it's a good start, walaupun mungkin belum sampai yang over the top seperti yang diomongin sama beberapa orang di Computex kemarin, tapi mengingat laptop ini udah keluar sebelum itu, kita tunggu aja lah laptop gaming AI ala Lenovo akan seperti apa di semester 2 ini. Oh ya, by the way, sibuk ngomongin experience dan juga benchmark, sampai lupa gue ngomongin sedikit detail dari si Lenovo 7i ini. Tadi gue udah sebutin layarnya 16 inch, dan untuk desainnya sendiri, dia ini bisa dibilang udah nice look dengan warna putihnya glacier white-nya. Untuk I/O atau input-output ports-nya sendiri, di bagian sebelah kanan ada USB-A 3.2 Gen 1, ada eShutter button, ada USB-C 3.2 Gen 2, dan juga ada satu 4-in-1 SD card reader. Di bagian sebelah kirinya ada satu USB-A 3.2 Gen 1 port, ada satu USB-C 3.2 Gen 2 port, dan juga ada satu Thunderbolt 4 port, plus ada satu audio combo jack. Di bagian belakang ada DC in atau power input outlet, dan juga ada HDMI. Untuk masalah pendinginannya sendiri, si Lenovo Legion 7i ini udah punya new Legion Cold Front Hyperthermal, dan seperti biasa lo bisa kontrol untuk mendapatkan mode performance, mode auto, dan juga mode silent. Now, by the end of the day, emang bisa dibilang si Lenovo Legion 7i ini adalah satu buah laptop yang sangat menarik gitu ya. Awalnya gue cuma pengen pakai main FIFA, tapi dari sini emang kelihatan kalau si Legion 7i ini tidak hanya menargetkan gamer aja, tapi juga creator dan juga lo yang mungkin perlu crunching data yang sangat besar dan lebih berat daripada biasanya. Bisa banget dipakai, karena toh juga secara look itu masih aman buat dipakai kemana-mana, dan kalau emang perlu extra power tinggal dicolok untuk mendapatkan full potential dari laptop yang satu ini. Oh ya, untuk harganya sendiri, si Lenovo Legion 7i ini bermain di area sekitar 36 sampai 37 juta, tergantung lagi ada promo atau enggak, tapi good news-nya sudah termasuk dengan 3 years ADP plus premium care. Jadi kalau misalkan ada kesalahan pengguna, itu bakal bisa di-cover sama Lenovo. Ya, ini sangat membantu lah. Apalagi tipikalnya gue yang emang suka clumsy dengan barang gitu ya. So, yeah. That was it. That was the video for today. Berawal dari pengen main FIFA, kok ya tiba-tiba kebablasan jadi pengen. Gimana ini? Tapi mungkin lo punya pendapat sendiri tentang laptop yang satu ini. Dari obrolan kita hari ini, boleh tulis kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!